Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Cindy Aulia dengan NPM akhir 001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat medis Magnetic Imaging Resonance atau yang biasa disebut dengan MRI. Baik, untuk daftar isi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua prinsip kerja MRI, yang ketiga komponen utama dan fungsi dari MRI, yang keempat aplikasi klinis MRI, yang kelima keunggulan dan keterbatasan MRI, yang keenam aspek keselamatan MRI, dan yang terakhir yaitu inovasi terbaru dari MRI itu sendiri. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang MRI, pemenuhan kebutuhan kesehatan itu menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup. Kemajuan teknologi medis mendorong diagnosis yang lebih akurat, cepat, dan minim resiko. Salah satu pencitraan modern yang banyak digunakan adalah Magnetic Resonance Imaging atau biasa disebut dengan MRI, yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar tubuh tanpa adanya radiasi. MRI sendiri aman untuk berbagai kelompok usia termasuk anak-anak, meski sebaiknya dihindari pada kehamilan trimester pertama. Studi teknologi MRI itu sangat penting untuk memahami manfaat, efisiensi, dan tantangan penerapannya dalam pelayanan kesehatan masa kini dan masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu terdapat prinsip kerja dari MRI. MRI ini tuh bekerja berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti, yaitu interaksi antara gelombang radio dan inti atom, khususnya atom hidrogen, yang ditempatkan dalam medan magnet kuat sebesar 1,5 hingga 3 Tesla. Inti hidrogen ini tuh sejajar mengikuti arah medan magnet, lalu dikenai gelombang radio yang mengganggu spinnya. Ketika gangguan dihentikan, atom kembali ke posisi semula dan memancarkan sinyal yang diubah menjadi gambar. Hidrogen dipilih karena jumlahnya melimpah dalam tubuh, terutama air dan lemak. Hidrogen ini sendiri memiliki sifat magnetik yang tinggi dan memberikan sinyal kuat. Proses ini menghasilkan citra jaringan lunak dengan resolusi tinggi tanpa radiasi pengion, menjadikannya metode pencitraan yang aman dan efektif. Selanjutnya yaitu terdapat komponen utama dan fungsi dari MRI itu sendiri. Komponen yang pertama yaitu RF coil, yang berfungsi untuk mengirim dan menerima gelombang radio, mengaktifkan atom hidrogen dan menangkap sinyal. Yang selanjutnya yaitu gradient coils, yaitu menghasilkan medan magnet lokal untuk menentukan lokasi sinyal dan membentuk gambar irisan. Yang ketiga yaitu magnet, yang berfungsi untuk menciptakan medan magnet kuat untuk menyelaraskan spin atom hidrogen. Yang selanjutnya yaitu ada scanner, yang berfungsi yaitu struktur utama tempat seluruh komponen MRI berada. Selanjutnya yaitu untuk meja pasiennya, terdapat pasien berbaring dan bergerak masuk ke mesin untuk pemindaian. Yang selanjutnya yaitu yang pasti yaitu pasiennya. Untuk subjek pemeriksaan, posisi tubuh harus tepat untuk hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu untuk aplikasi klinis dari MRI itu sendiri. Yang pertama ada neurologi, untuk mendeteksi tumor otak, stroke, aneurisma, trauma kepala, dan sklerosis multiple. MRI brain sangat kuat untuk tumor intracranial dan sebaiknya jadi pemeriksaan awal pada gejala kelainan otak. Yang kedua yaitu ada ortopedi, untuk mengevaluasi ligamen, otot, tendon, diagnosis cedera sendi, hernia diskus, infeksi, atau masa tulang. Yang ketiga yaitu kardiologi, untuk mengidentifikasi kelainan jantung, kerusakan pasca serangan jantung, dan aliran darah dengan MRA. Yang keempat yaitu ada onkologi, untuk mendeteksi kanker di otak, payudara,
hati, prostat, dan organ panggul dengan ketajaman tinggi. Yang kelima yaitu ada abdomen dan panggul untuk pemeriksaan hati, ginjal, pankreas, saluran empedu dengan MRCP, dan kandung kemih. Yang selanjutnya yaitu ada ginekologi untuk mendiagnosis mioma, endometriosis, kelainan rahim, dan kehamilan risiko tinggi. Yang terakhir yaitu ada pediatri yang aman untuk anak-anak untuk mendeteksi kelainan otak bawaan, tumor, infeksi, kejang, dan keterlambatan tumbuh kembang. Selanjutnya yaitu terdapat keunggulan dan keterbatasan dari MRI itu sendiri. Untuk keunggulannya itu ada beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu resolusi tinggi untuk jaringan lunak seperti otak, otot, ligamen, organ dalam. Tanpa radiasi ionisasi, aman untuk anak dan pemeriksaan berulang. Selanjutnya, non-invasif. Hasil pencitraan lebih detail dari berbagai bidang seperti transversal, sagital, koronal, dan oblik. Yang terakhir yaitu mampu membedakan jenis jaringan secara presisi tinggi, ideal untuk diagnosis neurologi, muskuloskeletal, dan organ dalam. Selanjutnya yaitu untuk keterbatasan dari MRI itu sendiri. Yang pertama yaitu waktu pemeriksaannya itu lama dan mengharuskan pasien diam dalam ruang tertutup. Ini tuh tantangan bagi penderita klaustrofobia. Yang kedua yaitu biaya yang sangat tinggi dan ini tuh lebih mahal dari CT scan atau USG. Yang selanjutnya yaitu spesifitas rendah sekitar 37 hingga 97% dan butuh injeksi kontras intravena. Selanjutnya yaitu biopsi terpadu MRI belum tersedia luas. Jadi sulit untuk diambil sampel lesinya. Yang terakhir yaitu MRI payudara saat ini tuh bukan standar screening rutin ya. Jadi lebih untuk penelusuran lebih lanjut. Untuk aspek keselamatan MRI sendiri, keselamatan MRI ini sangat penting dikarenakan alat ini menggunakan medan magnet yang sangat kuat. Sebelum pemeriksaan, pasien harus dipastikan bebas dari logam seperti implan atau alat pacu jantung dan harus melepas benda logam seperti perhiasan. Ruang MRI juga wajib steril dari material ferromagnetik. Untuk pasien sendiri itu berkomunikasi lewat intercom dan diberikan tombol darurat, serta disarankan memakai penutup telinga untuk meredam suara bisik. Protokol ini tuh menjamin proses pemeriksaannya menjadi aman dan lebih nyaman. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat inovasi terbaru. Untuk inovasi MRI sendiri ini pada saat ini terus berkembang, seperti pemanfaatan AI untuk mempercepat pemindaian dan analisis gambar, serta hadirnya MRI ini portable yang menjangkau wilayah terpencil. Desain scanner kini lebih nyaman dengan lubang lebih lebar dan medan magnet ultra tinggi untuk resolusi lebih tajam. Teknologi hibrid seperti PET MRI juga dikembangkan untuk hasil diagnostik yang lebih lengkap. Namun, seperti yang sudah dijelaskan di awal, terdapat biaya yang sangat tinggi dan kebutuhan pelatihan teknis masih menjadi tantangan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.